Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 31 Maret 2023, berjudul Kedatangan Tuhan adalah Pengharapanku. Ayat intinya terdapat di dalam Amsal 10 ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Kedatangan Tuhan adalah Pengharapanku, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita bisa senantiasa memiliki sukacita bagi dunia, sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama, sebagai berikut. Pertama, perkataan Salomo bahwa kedatangan Tuhan adalah pengharapanku adalah mengacu pada peristiwa yang berhubungan dengan penutupan pintu kasihan, dan makanya setiap orang perlu mengadakan persiapan untuk menghadapi masa kesusahan dahsyat sebelum kedatangannya kedua kali di awan-awan. Begitulah dalam nubuatan, masa depan itu terbuka di hadapan kita dengan jelas, sebagaimana itu telah dibukakan kepada murid-murid itu oleh kata-kata Kristus sendiri. Peristiwa yang berhubungan dengan penutupan pintu kasihan dan upaya persiapan menghadapi masa kesusahan sangat jelas dinyatakan. Tetapi sejumlah besar manusia tidak memahami kebenaran penting ini seolah-olah belum pernah dinyatakan. Kedua, perkataan Salomo bahwa kedatangan Tuhan adalah pengharapanku dikarenakan manusia tidak berkuasa untuk melepaskan dirinya dari jerat setan, dan maka itu orang yang mendidik dirinya dalam keraguan-raguan, kesangsian, dan sifat suka mengecam, maka sudah tentu orang seperti itu akan bersiteguh dalam perilaku ketidaksetiaan. Dengan mengambil posisi keraguan-raguan, seseorang memanggil agen-agen setan untuk membantunya. Tetapi satu-satunya pengharapan dari orang yang sudah dididik dalam ketidakpercayaan akan jatuh tak berdaya pada juru selamat dan layaknya seorang anak menyerahkan jalan dan kemauannya kepada Kristus agar dia dapat dikeluarkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Manusia tidak berkuasa melepaskan diri dari jerat setan. Orang yang mendidik dirinya dalam keraguan-raguan, kesangsian, dan sifat suka mengecam akan bersiteguh dalam ketidaksetiaan. Ketiga, perkataan Salomo bahwa kedatangan Tuhan adalah pengharapanku harus nampak dari kehidupan orang itu sehari-hari dengan merenungkan perkara-perkara semawi untuk supaya meraih penyesuaian yang sempurna dengan kehendak Allah yang adalah menjadi tujuan luhur sejati dari seorang Kristen. Kalau sekarang kita tidak mendapatkan kesenangan di dalam merenungkan perkara-perkara semawi, jika kita tidak menaruh minat untuk mencari pengetahuan akan Allah, tidak merasa senang memandang tabiat Kristus, kalau kekudusan tidak mempunyai penarikan bagi kita, maka kita merasa pasti bahwa pengharapan kita akan surga adalah sia-sia. Penyesuaian yang sempurna dengan kehendak Allah merupakan tujuan luhur yang harus tetap ada di hadapan orang Kristen. Dia akan senang berbicara tentang Allah, tentang Yesus, dan tentang rumah kebahagiaan dan kemurnian yang Kristus telah sediakan bagi mereka yang mengasihinya. Merenungkan perkara-perkara ini, bila mana jiwa bersukaria akan jaminan-jaminan Allah yang membahagiakan itu, yang Rasul itu lukiskan sebagai menikmati kuasa dunia yang akan datang. Keempat, perkataan Salomo bahwa kedatangan Tuhan adalah pengharapanku harus nampak dari kehidupan orang itu sehari-hari dengan membawa anak-anak mereka hidup jauh dari pemandangan dan kebisingan kota atau jauh dari hiruk-pikuk lalu lintas di jalan-jalan raya. Tidak ada satu di antara 100 keluarga yang akan bertambah secara jasmani, pikirani, ataupun rohaninya dengan tinggal di kota. Iman, pengharapan, kasih, kebahagiaan akan jauh lebih baik diperoleh di tempat-tempat yang tenang, di mana terdapat ladang-ladang, bukit-bukit, dan pepohonan. Bawalah anak-anakmu jauh dari pemandangan dan kebisingan kota, jauh dari hiruk-pikuk lalu lintas di jalan-jalan raya, maka pikiran mereka akan menjadi lebih sehat. Ternyata akan lebih mudah memasukkan kebenaran firman Allah ke dalam hati mereka. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.